Tahukah saudara, orang yang menikah itu pada umumnya adalah pribadi yang tidak lengkap. Dari pohon keluarganya, dari garis keturunannya, kita bisa melihat mereka itu punya kekurangan. Lantas kalau kita menikah berharap, berpikir saya menikah, nanti pasangan saya akan memenuhi saya, melengkapi saya. Nah lihat, dipenuhi. Pasangannya gimana? Kosong. Lantas berharap lagi, oh pasangan saya nanti akan memenuhi saya. Orang yang vakum bertemu sama orang yang vakum. Vakum ketemu vakum, saling berharap. Akhirnya apa? Rusak. Kok dia tidak seperti yang saya harapkan? Menikah yang benar, setiap orang harus dipenuhi oleh Tuhan masing-masing. Dia harus menyadari yang bisa memenuhi kehampaan, kekosongannya hanya Kristus, bukan pasangannya. Kalau saudara berpikir bahwa pasangan Anda akan bisa menolong saudara, melengkapi saudara, yang ada adalah saudara akan kecewa. Jangan cari cermin yang terus memperlihatkan betapa indahnya Anda. Jangan terus bercermin pada hal-hal yang terus memperlihatkan seberapa bagusnya Anda. Mulai jujur dengan diri sendiri. Para suami di tempat ini, saya mau bicara kepada Anda pada saat ini. Kalau Anda adalah orang-orang yang hari ini merasakan bahwa cinta Anda pada istri sudah mulai berkurang, jujur dengan dirimu. Ketika kamu jujur, kamu sedang bergerak ke arah pemulihan. Jujur, akui, iya Tuhan, saya perasaannya berubah sama dia. Lalu cari tahu apa sebabnya. Dan mulai lakukan langkah-langkah nyata. Kalau nggak ketemu, ada hal yang dari istrimu yang kamu nggak bisa terima atau kamu nggak suka, tapi kamu nggak berani ngelawan, ngomong, sampaikan itu, akui pada istrimu. Para istri di sini yang mendengar suaminya kehilangan perasaan sama dia, stres nggak? Kaget nggak? Pasti wajar kaget, tapi jangan hakimi. Ingat, berpegang pada kebenaran dalam kasih. Dia belum jatuh di dalam dosa. Dia cuma tersesat. Panggil pulang yuk. Panggil pulang. Mari mulai bicarakan perbedaan-perbedaanmu. Mari mulai cari jalan keluar. Mari mulai cari apa yang harus dirubah dari diri sendiri. Untuk supaya hubungan kalian bisa kembali pulih. Tapi kalau kalian berdua tetap terus-menerus, no, kita baik-baik saja, lalu tampil di depan umum dengan baik-baik saja, dengan baju-baju, dengan gaya-gaya mesra, IG-nya dipenuhi dengan foto-foto cinta. Halo, berhenti bohongi dirimu sendiri dan mulai hadapi kenyataan. Anak-anak Tuhan di tempat ini yang sudah mulai merasa jangan Yesus bukan Tuhan. Jangan-jangan Alkitab tidak benar. Akui. Jangan terus pura-pura keren. Jangan terus pura-pura saya beriman. Jangan terus pura-pura saya teguh di dalam Tuhan. Kalau kamu ragu, akui itu di depan Tuhan. Temui hamba-hamba Tuhan di sini. Ajak mereka diskusi lalu bilang, saya kehilangan iman saya. Bantu saya menemukannya kembali. Amin. Dengan cara itulah kamu akan selamat. Dengar saya baik-baik. Waktu kamu sibuk membohongi dirimu, kamu sedang meracuni dirimu. Saudara lihat ini. Waktu kita mau cabut, apa yang terjadi? Kecabut sama tanah-tanahnya. Saking akarnya sudah merambat di hati kita begitu rupa. Ini yang sering kali menghalangi orang untuk bertobat. Karena hatinya sakit. Saudara, mumpung belum begini, mudah-mudahan belum begini. Yuk bertobat yuk. Yuk bertobat yuk. Yuk bertobat yuk. Bayangin cinta uang menguasai hati kita. Kenajisan menguasai hati kita. Bayangin kepahitan menguasai hati kita. Sampai mati sudah dikuasai sama akar seperti ini. Mau begitu? Apa yang tidak saudara bereskan hari ini akan menunggu di masa depan saudara loh.
Hari Minggu selalu saya beri ruang anak-anak kesaksian. Dari kelas 3, kelas 4 sudah ada. Ya ayo, siapa yang mau cerita? Cerita kesaksian tuh gampang ya. Bilang aja gini, misalnya saya hari apa, peristiwanya apa, kenapa, Tuhan tolongnya apa, amin. Paling 2 menit kamu bisa. Jadi anak-anak itu sangat termotivasi. Nah, satu anak ini cerita, saya mau ujian, sudah belajar semuanya. Sampai di mobil, ngomonglah sama temennya. Kita nanti ujian kamu udah belajar apa aja, udah belajar ini, belajar itu. Loh, kok kamu belajarnya itu? Loh kan nanti kita ujian ini. Enggak, ujiannya pelajaran ini. Yang dia gak belajar sama sekali. Mati dia, shock setengah mati. Ini jemputan paling 45-50 menit lah muter gitu ya. Hanya ada Tuhan, ampun aku salah belajar, saya belajarin. Dia baca aja apa yang ada dari buku itu. Sampai dia deg-degan, dia doa, minta tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Akhirnya ujian. Dia cerita, yuk tahu. Aduh Tuhan baik. Yang saya baca semuanya keluar. Dapat 8. Oh Tuhan baik. Yang saya baca di mobil 45 menit lebih itu yang ditanya gurunya. Nah itu artinya soal itu keluar. Saya hanya terus terharu dan berkata, Tuhan memang baik. Maafkan saya ya, dari sekolah minggu saya seringkali dikuatkan imanku oleh anak-anakku. Jangan anggap remeh anak-anak itu. Nikmati itu. You akan melihat ketulusan anak yang cuma ngomong seadanya begitu ya, tetapi itu luar biasa. Kalau kita orang-orang gede ini sudah terlatih bersandiwara. Ya. Adalah satu pertanyaan yang barangkali menghantui kita selama ini, yaitu tentang mengapa saya harus menderita, mengapa Allah mengizinkan saya menderita dan bukan sebagai hukuman dari Tuhan. Begitu kita masuk dalam penderitaan, kita menggelepar dan minta keluar. Begitu kita masuk di situasi yang gak enak, kita langsung cari di mana jalan keluarnya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya lepas dari masalah ini, saudaraku. Itulah reaksi kita yang selalu. Padahal Yakobus 1 ayat 4 ini bicara apa? Biarkan, take time. Izinkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, saudaraku. Kalau buah yang belum matang kita petik, rasanya asam. Buah yang belum matang kita petik, rasanya nggak enak. Saudara, hari ini, Yesus bilang, hang in there. Bertahan, biarkan ketekunanmu memperoleh buah yang matang. Yesus bilang, kalau aku punya jalan lain untuk membawamu kepada kesempurnaan, aku akan membawamu kepada kesempurnaan lewat jalan yang lain. Tapi ternyata jalan satu-satunya kepada kesempurnaan adalah lewat penderitaan. Saudara, apa yang menjadi gangguan dalam hatimu saat ini? Saudara merasa dikhianati? Dia juga dikhianati. Saudara merasa ditipu? Dia juga ditipu. Saudara merasa diperlakukan tidak adil? Dia juga seperti itu. Saudara merasa berdosa, penuh dengan kelemahan, kekurangan. Saudara, dengar saya baik-baik. Semua dosa yang ada di dunia ini telah ditimpakan kepada Yesus. Jesus knows. Saya ketemu anak muda di penjara, nggak ada tampang jahat, badan atletis, rambutnya keren, wangi. Saya peluk dia, cuman saya salah tanya, ngapain kamu di sini? Ya di penjara, pastor. Saya peluk dia. Berapa lama? 8 tahun. Karena pengaruh obat dan minuman keras, dia bunuh 2 orang. Pakai pisau. Anak orang miskin? Enggak. Dia berkata, setiap kali mobil baru keluar, papa saya bisa belikan. Kita ngobrol dari hati ke hati. Saya mewakili papanya minta maaf. Tapi pada titik saya tahu. Dia berkata begini, saya nggak berharga. Saya nggak bernilai. Wow. Sayangnya orang ukur harga dari duit sekarang.
Sayangnya orang ukur berharga sekarang dari sepatu yang dia kenakan, baju yang dia kenakan, cincin yang dia kenakan, jam tangan yang dia kenakan. Kita terbalik semua sekarang. Kami menangis berdua. Saya berkata, kamu pribadi yang berharga. Pada titiknya dia berkata, masih ada harapan buat saya. Ada dong. Karena dia mati buat kamu untuk memberi harapan. Dia menangis tilawat Tuhan. Hopefully dia akan berubah. Karena saya selalu orang yang optimis dengan pengharapan. Kalau Tuhan tanpa alasan bisa memakai saya, Tuhan tanpa alasan bisa memakai dia. Saya ulangi, kalau Tuhan tanpa alasan bisa memakai Rubino, Tuhan tanpa alasan bisa memakai siapapun.